ya. 53,4 ya, 53,4 ya. Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Hari ini kita membahas mengenai discharge rate ya, discharge rate current sebuah baterai pack ya, baterai pack. Karena selama ini banyak beredar di pasaran ya, baterai-baterai yang dari lithium juga ya, itu lithium ion atau LiPo4 atau NMO apa segala macam ya. Beredar cukup murah sih ya kalau dibandingkan dengan sesama lithium. Cuman teman-teman perlu dipertimbangkan ya, dipertimbangkan harus disesuaikan dengan kebutuhan ya. Sebetulnya kalau yang beredar di pasaran itu discharge rate-nya kecil, kapasitasnya cukup besar, tapi discharge rate-nya kecil. Nah, itu teman-teman harus menyesuaikan dengan beban yang dipakai. Jadi motor BLDC-nya teman-teman itu pakai berapa watt. Kalau pakai watt yang besar, otomatis dia nggak bisa, jarak tempuhnya nggak bisa jauh. Terus kemudian dia juga lebih lambat. Karena kenapa? Tegangannya turun, drop. Nah, ini saya buktikan ya, saya buktikan dengan dua percobaan ya. Ini ya, saya kenalkan dulu. Ini pertama ini ya, yang ini 48 ya, 48 volt, tapi ini yang bisa adjustable ya. Jadi ini saya bikin aki ya, aki ini bisa disetel ya, bisa di adjustable. Jadi bisa tegangan outputnya ini bisa kita setel. Nah, bisa kita setel antara 55 volt sampai 60 sekian ya, 60 sekian ya, 60 volt berapa. Nah, ini punya discharge rate besar. Nah, kapasitasnya ini di sini ini 15 ampere. Yang di sini ini saya bikin juga 48 volt ya. Kapasitinya 18 ampere. Nanti saya bebani halogen ini 100 per 90. 100 per 90 watt ya. Kemudian ini saya paralel. Jadi ini tetap 12 volt, tapi saya pakai dua-duanya saya pakai yang 90 dan 100 watt. Jadi total ini di sini yang saya pakai satu lampu ini 190 watt. Nah, ini saya bikin 4 buah lampu yang sama ya. Saya paralel juga semua. Ini semua 190 ya. Per 90, 100 per 90, 100 per 90 semua ya ini. Nah, nanti ini saya seri. Karena tegangan yang saya bikin kan 48 ini 48 juga. Nanti saya seri. Nah, jadi total di sini nanti yang daya yang keserap beban ini kurang lebih hampir 760 sekian ya. 760 lah, udah dibilang 760 watt. Apa pengaruhnya terhadap baterai ini yang discharge rate-nya besar atau discharge rate-nya kecil? Ya, jadi gini, yang 18Ah ini discharge rate-nya itu kurang lebih 3C. Kalau ini yang modifikasi 15 ampere, tapi C-nya itu bukan asalnya 3C. Ini asalnya 3C, baterai asal 3C. Kita ubah ini jadi 20C. 11 kali 20 jadi bisa 300 ampere. Efeknya di mana? Nanti teman-teman nanti saya tunjukkan efeknya di mana. Terus kemudian nanti kalau kita sudah buktikan itu hasilnya seperti itu. Nah, itu nanti mengarah kemana? Ujung-ujungnya itu nanti ke efisiensi. Jarak tempuh. Seperti yang kemarin di KMHE itu ya, di Jember ya, di Jember itu. Kali ini kita di kontes mobil hemat energi ya. Kita selalu mendukung ya program-program untuk hemat energi. Karena kita mau tidak mau kita harus menghemat energi untuk masa depan kita ya. Nah, jadi kita selalu mendukung ya. Kita di posisi di Jember ya, di Universitas Negeri Jember. Ini kita beberapa hari di sini ini untuk support ya. Karena kita concern juga untuk hemat energi ini. Ini diikuti dari 68 tim yang terdaftar, tapi nggak tahu yang lolos berapa ini, karena ada beberapa ada kendala di ini ya, di mobilnya ya, mobilnya listrik itu ada kendala, nggak bisa starter atau apa, mungkin karena bahan bakarnya beda. Karena ini ada urban sama ada yang prototype ya, prototype. Jadi ya
Yang di depan kita ini merupakan mobil proto ya. Yang urban itu sendiri ada tiga kategori, dari EV, kemudian dari diesel, sama dari etanol. Demikian juga untuk mobil proto ini juga ada 3, dari etanol, diesel, dan EV. Ya, itu sama ya. Jadi ada 6 kategori. Yang juara dia mengefisiensikan dari segi baterainya. Ini saya seri dulu ya supaya jadi 48 volt ya, supaya bisa dibebani untuk ini dan ini ya. Ini ya sudah kita ukur ya. Di sini tegangannya 54,2 ya, 54,2 volt ya, DC ya. Kita pakai 18 Ah 48 volt ya, pakai LiPo4. Ini 16S. Nah, ini 3 paralel. Jadi pakai baterai yang 3,2 volt 6 ampere. Paralel 3 di seri sebanyak 16. Ini kita pakai BMS itu yang besar, yang 120 ampere. Nah, sehingga arusnya di sini ini loss. Boleh dibilang loss lah untuk ukuran segini. Nah, kemudian lampu-lampu ini kita seri ya. Ujung-ujungnya di sini. Ini dan ini ya, ujungnya. Nah, saya rangkaian seri saya kasih 40, jadi saya jadikan 48 ya. Ini panas sekali ya, nyalanya terang sekali. Saya jepit ya, jepit di sini ya. Di sini tolong teman-teman perhatikan tegangan di voltmeter ini ya. Oh, sorry mati. 54,2 ya, 54,2 ya. 54,2 ini saya bebani jadi berapa ya? Teman-teman harap tolong diperhatikan di sini ya. Ya. Nanti ya saya sambungkan ya, Ya. 53,4 ya, 53,4 ya. 53,4 ya. 53,4. Jadi 54,2 ke 53,4. Ini discharge rate-nya adalah 3C. 18 kali 3C itu berarti kan 18 kali 3 ya 54 ampere. Nah, padahal tadi yang dibutuhkan di sini kurang lebih ya 760 watt. Nah, itu arusnya sekitar kurang lebih sekitar 14 ampere ya, 14 ampere. Masih di bawah, jauh di bawah dengan kemampuan baterai ini. Itu pun sudah drop ya. Drop tegangan ada drop sebesar 0,8 volt. Ya, 0,8 volt. Nah, kalau ini 700. Kalau dibebani 1500, itu dropnya bakal lebih besar lagi. Ya. Karena kenapa? Discharge rate-nya terbatas itu tadi. Nah, coba ya kita bandingkan dengan yang ini, yang asalnya 15 ampere, ya 15 Ah kapasitasnya, 3C juga, ya ini kan barangnya kan beda jauh ya. Ini panjang apa segala macam beda jauh ya. Jadi ini lebih apa namanya? Ini lebih kecil ya. Ini lebih kecil. Tapi ini dengan modifikasi kita bisa dapat discharge rate yang lebih besar, jauh lebih besar daripada semestinya. Itu seperti itu. Nah, kita tadi sudah coba ini, sekarang kita coba yang kecil ini ya. Pakai beban yang sama. Ini jalur output ya, ini jalur output. Tegangannya 59,9. Nah, ini istimewanya alat ini bisa di setel ya, di setting tegangannya mau dinaikkan atau mau diturunkan. Ini seperti ini. Nah, ini ya, berubah ya. 59, 58, 5. Nah, ini ya. Kita turunkan ke 58 ya. Kita turunkan ke 58 aja ya. 58,3 ya, 58,3 ya. Ini seperti ini. Nah, kemudian ya, kalau kita sudah tahu 58,3 ini, kita taruh di sini. Kemudian saya bebani juga sama ya. Saya bebani dengan beban yang sama. Teman-teman perhatikan ini display tegangannya ya. Dia turun apa tidak ya? Ini di sini 58,3 ya. Saya bebani ya sekarang ya. 58,3. Dia tidak turun sama sekali ya. Dia tidak turun sama sekali ya. Ini. Apinya besar sekali ya, arusnya besar sekali ya. Jadi dibebani dan tidak dibebani itu sama, 58,3.
ya. Jadi saya bisa naikkan discharge rate dari sebuah baterai ya dengan rangkaian ini ya. Dengan rangkaian ini saya bisa naikkan discharge rate sebuah baterai ya. Ya inilah bedanya antara discharge rate yang besar dan discharge rate yang kecil ya. Jadi kalau discharge rate-nya yang kecil ini lebih kecil daripada yang ini, itu kalau dibebani dia ada penurunan tegangan. Sedangkan kalau discharge rate-nya besar, itu dia tidak ada penurunan tegangan. Atau ada penurunan tegangan tapi sedikit kecil banget. Nah, itu tergantung dari apa? Dari baterai, dari BMS, dari kabel-kabel. Itu seperti itu ya. Teman-teman perhatikan di situ. Nah, itu nanti nyambungnya kemana? Nyambungnya nanti ke efisiensi. Karena kenapa? Nanti saya hitungkan. Kalau ini sampai tegangannya nggak turun, itu berarti efisiensinya nanti yang kita dapat itu jauh lebih tinggi. Ya, jauh lebih tinggi. Kok bisa? Nah, begini. Controller itu punya tegangan kerja ya. Ya, dia kan batasi over voltage-nya berapa, under voltage-nya berapa. Jadi, controller bekerja kalau di antara range ini, range under voltage-nya, over voltage-nya. Dia bekerja. Kalau di atasnya ini dia ngunci, di bawahnya ini dia juga ngunci. Itu seperti itu. Nah, bayangkan kalau sumber dayanya, baterainya ini, dia discharge-nya kecil. Begitu digas, di throttle, tegangannya otomatis turun. Misalkan kita batasi ya, misalkan ya kita hitung ya, misalkan kita 48 volt ya, 48 volt. Kita pakai sistem sepeda listrik 48 volt. Biasanya 48 volt ini diambil under voltage-nya itu 2,5 kali 15 sama dengan 37,5 volt ya, sekitar gitu. Kemudian over voltage-nya 3,65 kali 15 54,75 ya volt ya. Kalau biasanya kita bisa pakai 15S atau 16S ya, itu suka-suka kita ya, suka-suka kita. Kalau kita hitung pakai 16 ya berarti nanti kita tambahkan 3,65 berarti 58. Ini bisa sampai 58,4. Nah, biasanya controller ya, biasanya itu toleransinya sampai sekitar 58,4, 58,5, sekitar segituan ya, sekitar segituan, supaya dia kalau orang pakai baterai Lithium 4 ini yang 16S dia nggak ngunci, nggak ngelok ya, nggak protect ya. Itu segini ya. Kita ambil aja yang batas yang 15 ya, 15 aja ya. Kita nggak usah ngambil yang batas yang 16S ya. Kita ngambil yang 15S. Kita ngomong aja batasnya dia 54,75 ya. Kita ngomong 55 volt ya batasnya, over voltage-nya. Under voltage-nya itu kita kalau 15 itu 37,5 ya, 37,5, kita ngomong 37 volt misalkan gitu ya, misalkan gitu. Kita berangkat, kita baterai ini kita cas dengan full, posisi full. Nah, 55. Begitu kita throttle jalan, kita butuh arus yang besar, dia turun, tegangannya turun mungkin di sekitar 50 ya, 50 bahkan mungkin 48 49. Nah semakin kita jalan berarti kita bisa pakai kan, begitu kita bisa pakai kan berarti kan begini, kita misalkan kita ngomong aja dia turun di 50 ya, 50 volt, asalnya kan 55 volt, dia turun ke 50 volt, berarti ada selisih 5 volt ya, ada selisih 5 volt ya. Berarti yang asalnya kita range-nya kita main 37 ke 55, selisihnya 18 volt ya. Semestinya ada selisih 18 volt ya yang kita bisa pakai range-nya ini ya. Berhubung dia di throttle, dibebani itu dia turun drop 5 volt, berarti yang kita bisa pakai kita kurangi lagi, yang 18 volt ini kita kurangi 5 volt, berarti yang kita bisa pakai cuma di 13 volt ya. Range-nya yang kita bisa pakai cuma 13 volt. Nah, kalau 13 volt akibatnya kenapa? Jarak tempuhnya yang kita bisa tempuh itu jadi lebih pendek.
jangan harap kalau pakai baterai yang discharge rate-nya rendah, jangan minta yang jarak tempuhnya tinggi. Ya nggak mungkin. Kecuali kalau kita bisa main di kapasitas. Jadi disiasati dengan kapasitasnya dibesarin. Karena kenapa? Ini kita ngitung discharge rate-nya, current-nya. Nah, discharge rate current-nya ini itu kan satuannya C, capacity. Jadi misalkan kalau asalnya kita pakai yang 12 Ah, discharge rate-nya 0,5 C misalkan. Sedangkan motor-motor listrik biasa itu kita perlu itu kurang lebih sekitar 18 lah, 18 BLDC-nya sekitar 500-600 watt ya. Itu kita butuh sekitar sekian. Nah, sedangkan kalau kita pakai baterai yang 0,5 C, kita dapat cuma 6 ampere. Kebutuhan kita 18. Yang kita bisa sediakan cuma 6 ampere. Gimana cara mensiasati ini seperti ini? Ya otomatis kapasitasnya kita besarin jadi 36 Ah. Nah, otomatis kali-kalikan 0,5 C ini keluarnya 18 ampere. Nah, ini sesuai dengan yang ini. Jadi teman-teman perlu diketahui ya, kita lihat bebannya dulu, baru kita tentukan untuk baterai yang kita pakai. Itu salah satu contoh tadi untuk discharge rate-nya yang besar, lebih besar daripada yang 18 Ah tadi itu ya, lebih besar. Nah, semakin besar dia penurunan tegangan waktu dibebani itu semakin kecil ya, semakin kecil. Nah, itu seperti itu ya, teman-teman, seperti itu. Saya tuh lupa tadi itu bikin percobaan tadi ngukur arusnya ya, supaya teman-teman itu tahu bahwa itu beban benar-benar 760 watt. Nah, nanti saya buktikan saya tang ampere ya, saya lupa buktikan untuk di tang ampere ya arusnya ya. Saya punya tang ampere. Ini coba ya, kita coba ya. Ini kita coba arusnya berapa. Ya, jadi ini ada yang putus ya. Ini lampunya ada yang putus ya. Sempat putus ya ini. Oh, putus ini. Ini putus ya. Jadi nggak nyala ini. Ini sebetulnya nggak nyala. Nah, itu ada yang nggak nyala tuh. Nah, jadi arusnya di sini kedapatan 11,49 ya. Tinggal ngalikan dengan tegangannya ini 58,4 ya. Ya, 11,49 ampere dikalikan dengan tegangannya 58,4. Ketemunya 671. Jadi cukup besar. Ini seperti ini beban ini sampai gosong ini. Ya, karena arusnya terlalu besar sampai gosong ini. Terbukti ya bahwa ini biarpun dia 15 ampere, kita bisa naikkan discharge-nya sampai 20 C ya. Bahkan mungkin ini lebih dari 20 C. Sekitar mungkin kalau saya hitung-hitung itu mungkin sekitar 30 C ya. Dengan 30 C itu tegangannya relatif tidak drop. Jadi rangkaian ini yang kami temukan ini adalah rangkaian mengubah tegangan menjadi arus, sehingga arusnya discharge-nya itu jadi lebih besar, jauh lebih besar daripada yang aslinya. Sekian dulu video dari saya, tunggu video selanjutnya.